Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di depannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merefleksikan di hari Sabtu Sunyi ini, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk sekali lagi kesempatan kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Meskipun kami di tempat yang berbeda-beda saat ini, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh membacanya secara bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau beserta dengan kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca dari perikop dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu pemazmur ini ditulis oleh Daud atau untuk Daud. Tetapi yang jelas mazmur ini dilatar belakangi oleh kehidupan Daud. Yang dalam perjalanan hidupnya, Daud merasakan banyak sekali ketakutan dalam kehidupannya. Pada saat mengembalakan kawanan domba milik ayahnya, saya yakin ia harus berhadapan dengan banyak sekali binatang buas yang berusaha bukan hanya menghabisi ternaknya, tetapi menghabisi dirinya. Dia juga pernah berhadapan dengan Goliat yang sangat ditakuti oleh seluruh bangsa Israel. Ia juga pernah bahkan dikejar-kejar oleh raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul. Jangankan Saul, ia sendiri pernah dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom, yang hendak membunuhnya. Hidup Daud seperti berada di ujung tanduk, dan ia layak untuk takut. Ia wajar jika khawatir. Inilah perasaan yang manusiawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memperingati Sabtu Sunyi, di mana para murid merasakan ketakutan yang sama setelah penangkapan Yesus di Taman Getsemani.
Mereka kocar-kacir, mereka mencari persembunyian. Mereka secara sengaja menutup diri mereka dari lingkungan. Mereka takut ditangkap. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka merasa pengharapan mereka telah mati. Pengharapan mereka telah lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini kita pun pernah merasakannya atau sedang merasakannya. Saat ini kita dilanda dengan wabah pandemik COVID-19. Bukan hanya di Malang, tetapi berbagai di daerah, bahkan di seluruh dunia. Mungkin ada kenalan kita yang telah menjadi korban. Atau bahkan keluarga kita sendiri pun bisa menjadi korban. Kita takut, kita khawatir. Kita mengkhawatirkan bagaimana kondisi mereka yang berada di luar kota, yang penuh dengan ancaman. Kita sering bertanya kepada mereka bagaimana kondisi mereka yang ada di sana. Kita mungkin memiliki anak-anak yang jauh daripada kita. Dan saat ini kita mengalami suatu khawatir, kegelisahan, ketakutan. Bapak Ibu, apakah itu wajar? Atau saat ini kita memiliki ketakutan, kegelisahan, pekerjaan yang tidak menentu, penghasilan yang saat ini sedang habis-habisan. Anak-anak kita menghadapi pergumulan yang kita tidak pernah mengerti. Atau di antara kita bahkan menggumuli hal-hal pribadi, mengumpulkan pasangan hidup, pekerjaan yang tidak pernah didapat, dan lain sebagainya. Banyak hal Bapak Ibu yang membuat kita menjadi takut, khawatir, cemas. Wajarkah semuanya itu? Ketakutan dan kecemasan adalah hal yang wajar. Tetapi itu menjadi hal yang tidak wajar ketika perasaan itu mengalahkan pengharapan kita kepada Kristus. Sebenarnya inilah yang menjadi pengharapan akan Daud. Ia mungkin merasakan takut, ia mungkin merasakan khawatir, namun ia tetap tenang. Mengapa Bapak Ibu? Sebab Daud mengimani bahwa Allah lebih kuat dari rasa ketakutan dan kekhawatirannya. Daud dengan jelas mengatakan, "Dialah gunung batuku dan keselamatanku, dan hanya dekat Dia aku menjadi tenang." Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat ada seorang anak kecil. Ia bersama dengan keluarganya bermain di sebuah pantai. Keluarga ini kemudian berinisiatif untuk bersama-sama mendapatkan foto yang background di belakangnya itu adalah ombak. Dengan sebuah ketakutan, anak kecil ini selalu bertanya kepada orang tuanya, "Wah, Ma, kira-kira ombak itu bisa memakan kita kah? Wah, Ma, kira-kira kita bisa enggak lebih kuat daripada ombak itu? Wah, Ma, jangan-jangan nanti kita ditelan sama ombak itu." Banyak hal pertanyaan yang diajukan oleh anak kecil ini kepada orang tuanya. Seketika itu sang ayah membaca ketakutan dari mata sang anak. Sang ayah kemudian menggandengnya dan kemudian berkata, "Jangan takut, ayah memegang engkau." Si anak tersenyum dan kemudian berhenti bertanya. Selesai mendapatkan sebuah foto, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu khawatir? Nak, kamu khawatir?" Si anak menjawab begini, Bapak Ibu, "Takut, Pak, takut. Aku tenang, karena ada ayah yang memegangku dan terus dengan setia menopangku." Si anak tahu dengan siapa dia berjalan. Si anak tahu
dengan siapa dia berjalan. Di momen Sabtu sunyi ini, di momen stay at home ini, marilah kita berdiam diri dan mengingat bahwa kita memiliki Bapa yang sangat kuat, yang selalu setia menggandeng kita. Kita bisa melupakan sejenak berita-berita tentang corona dan kemudian mendengarkan nyanyian-nyanyian mazmur yang menenangkan kehidupan kita. Kita dapat sejenak berjemur sambil menikmati kasih Tuhan. Kita dapat dengan sejenak membaca firman Tuhan, merenungkannya, merasakan bagaimana Tuhan menolong kita setiap hari. Marilah kita berjalan dengan penuh rasa optimis, karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Amin. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Kita ingin merasakan bagaimana Tuhan boleh menggandeng tangan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita, melewati badai kehidupan, melewati ketakutan terbesar kita. Mari kita tenang sejenak, kita berdoa. Tuhan, inilah kehidupan kami yang fana. Inilah kehidupan kami manusia yang tidak dapat mengendalikan apapun di dunia ini. Tetapi kami ingin menyandarkan diri kami kepada Engkau. Di tengah-tengah kerapuhan kami, di tengah-tengah kelemahan kami ingin menyandarkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami percaya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini yang terlepas dari kedaulatan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau memegang teguh diri kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau menenangkan diri kami. Dan kiranya kami dapat menikmati kasih karunia-Mu setiap hari lepas hari. Karena kami tahu Engkau lebih besar daripada ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami mempercayakan diri kami, dan kiranya kami mencurahkan seluruh isi hati kami, ketakutan kami kepada Engkau,